Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zuria Indah Romadoni dari kelas J, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi tentang pembelajaran berbasis multimedia. Baiklah, untuk lebih jelasnya, kita simak video yang berikut ini. Untuk materi yang pertama adalah pengertian pembelajaran berbasis multimedia. Pengertian pembelajaran berbasis multimedia adalah kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan komputer untuk membuat atau menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak, atau animasi yang menggabungkan tools dan link yang memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, berkreasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Kemudian media pembelajaran juga sebagai alat stimulus atau yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Kemudian media yang baik juga harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah media harus meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, dalam proses pembelajaran, terkadang peserta didik itu merasa kurang semangat atau bosan dengan pembelajaran yang itu-itu saja atau monoton. Nah, dengan adanya media ini, diharapkan peserta didik dapat termotivasi untuk lebih semangat dalam pembelajaran. Nah, kemudian media juga harus merangsang peserta didik mengingat apa yang harus dipelajari. Media yang baik juga akan mengaktifkan peserta didik memberikan tanggapan maupun timbal balik dan mendorong peserta didik untuk melakukan praktik-praktik dengan benar. Baiklah, pada pembahasan yang berikutnya adalah tentang jenis-jenis media pembelajaran. Ada beberapa jenis media pembelajaran. Yang pertama adalah media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan indera penglihatan. Apa saja sih contoh-contoh dari media visual itu? Yang pertama adalah misalnya menggunakan media gambar, peta, grafik, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah media audio. Apa sih itu media audio? Media audio yaitu media yang hanya dapat kita dengar dengan indera pendengaran. Contoh dari media audio adalah program radio atau piringan. Kemudian media yang berikutnya adalah media audio visual. Media audio visual adalah media yang menggabungkan antara media visual dengan media audio, yaitu yang menggabungkan antara suara dan gambar. Contoh dari media audio visual adalah misalnya dengan menggunakan media film, kemudian VCD, televisi, dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah media kelompok penyaji. Diungkapkan oleh Donald T. Tosti dan John R. Media ini dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama adalah media grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Contoh dari media tersebut misalnya bagan, grafik, poster, dan lain sebagainya. Kemudian media yang berikutnya adalah proyeksi diam, misalnya proyektor, slide, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah media audio. Contoh dari media audio adalah kaset program, piringan, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya media gambar. Contoh dari media gambar adalah misalnya dengan menggunakan kartun. Kemudian yang berikutnya media televisi. Nah, dalam proses pembelajaran, media televisi sangat berfungsi ya, apalagi pada saat masa pandemi seperti sekarang ini. Kita bisa menggunakan media televisi dalam proses pembelajaran.
Stasiun yang menyediakan program pembelajaran adalah TVRI. Kemudian media yang berikutnya adalah multimedia. Contoh dari multimedia adalah audio, animasi, video, teks, grafik, dan lain sebagainya. Kemudian media objek dan media interaktif. Media objek merupakan media 3 dimensi yang menyampaikan informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan dari ciri fisiknya, bentuknya, warnanya, ukurannya, dan fungsinya. Baiklah, pada pembahasan yang berikutnya tentang fungsi dari media. Ada beberapa fungsi dari media tersebut. Yang pertama adalah sebagai alat bantu yang digunakan guru untuk memotivasi belajar peserta didik. Nah, dengan adanya media ini diharapkan guru dapat terbantu dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh kepada peserta didik. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Nah, misalnya dalam pembahasan materi yang susah atau yang mungkin kurang jelas disampaikan secara lisan, nah dengan adanya media diharapkan dapat memperjelas informasi atau materi yang akan disampaikan oleh peserta didik. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah memberikan variasi pembelajaran. Nah, terkadang peserta didik ini merasa kurang semangat atau bosan dalam proses pembelajaran karena media yang digunakan oleh guru tersebut terlalu monoton atau biasa-biasa saja. Nah, dengan adanya media ini diharapkan dapat memberikan variasi pembelajaran atau model-model yang menarik sehingga peserta didik merasa tidak bosan. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Nah, dengan adanya media ini diharapkan proses belajar mengajar di kelas sesuai dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh pengajar atau guru tersebut. Pembahasan yang berikutnya adalah multimedia interaktif berbasis komputer. Multimedia yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran misalnya adalah penggunaan multimedia presentasi. Nah, alat bantu ini digunakan dalam menyampaikan materi dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Misalnya penggunaan multimedia presentasi adalah dengan menggunakan PPT atau presentasi PowerPoint. Nah, dengan adanya PPT tersebut diharapkan dapat menarik minat siswa dalam pembelajaran dan hasil belajar tersebut menjadi lebih baik. Kemudian kelebihan dari penggunaan multimedia presentasi adalah dengan menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, dan lain sebagainya menjadi satu kesatuan penyajian. Kemudian multimedia interaktif digunakan pada pembelajaran di sekolah sebab multimedia interaktif diharapkan cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, terutama komputer. Beberapa model multimedia interaktif yaitu sebagai berikut. Pertama adalah model drills atau model simulasi. Pembelajaran ini bertujuan memberikan pengalaman belajar agar lebih konkret dan penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati situasi yang sebenarnya. Kemudian model tutorial, program pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan perangkat lunak sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh pengajar atau guru tersebut.
Kemudian model games instruction atau model permainan, yaitu dikembangkan atas pembelajaran yang menyenangkan, di mana peserta didik dihadapkan dengan petunjuk dan aturan permainan. Kemudian video pembelajaran. Video ini bersifat interaktif tutorial, yaitu yang membimbing siswa untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi. Siswa juga dapat mengikuti kegiatan praktik-praktik sesuai yang diajarkan video tersebut. Nah, dengan adanya video pembelajaran ini, peserta didik akan lebih aktif dan merangsang siswa untuk memahami materi yang telah diajarkan atau disampaikan oleh pendidik atau guru tersebut. Nah, untuk pembahasan yang berikutnya adalah multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafis, animasi, dan video. Multimedia juga dapat digunakan dalam multimedia ini dapat menarik atau minat orang untuk melihat dari iklan tersebut. Kemudian dalam bidang pendidikan, sebagai penyampaian bahan pengajaran secara efektif dan dapat mempermudah proses pembelajaran karena didukung oleh suara, video, animasi, grafik, bagan, dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian dalam bidang jaringan dan internet, yaitu membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif, dan interaktif yang menarik minat pengguna jaringan atau internet tersebut. Kemudian materi yang berikutnya adalah peran dari multimedia. Peran multimedia adalah yang pertama mengubah tempat kerja. Nah, dulu kita bekerja hanya bisa dilakukan di kantor atau di lain tempat. Sekarang kita bisa melakukan pekerjaan di rumah, misalnya dengan menggunakan email, Yahoo, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengubah cara belanja. Dulu kita belanja harus ke minimarket atau harus ke pasar untuk melakukan belanja. Namun seiring dengan berkembangnya multimedia ini, kita dapat berbelanja dari rumah dengan mudah. Melakukan pembayaran pun kita bisa melakukan dengan mudah juga. Kemudian yang ketiga adalah mengubah cara berbisnis. Sekarang banyak cara bisnis yang menggunakan multimedia, misalnya dengan jualan online dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang keempat adalah memperoleh informasi. Dengan adanya media ini, kita mudah dalam untuk mendapatkan informasi. Kita tinggal pegang HP, buka website yang ingin kita kunjungi atau cari tahu. Nah, kita sudah dapat memperoleh informasi yang akan kita cari. Kemudian mengubah cara belajar. Nah, seperti sekarang ini kita sedang memanfaatkan multimedia karena pada pandemi kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara offline, jadi kita harus melakukan pembelajaran dengan online. Nah, kita bisa menggunakan media misalnya dengan menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Kemudian internet multimedia juga bersaing dengan televisi dan radio. Dulu kita untuk melihat film atau mendengarkan berita harus melihat televisi atau mendengarkan radio. Sekarang dengan multimedia kita dapat melihat itu semua secara praktis dan mudah. Nah,
Komponen multimedia ini terdiri dari yang pertama adalah adanya komputer. Dengan adanya komputer ini mengkoordinasi apa yang ingin kita lihat dan apa yang ingin kita dengarkan. Kemudian yang berikutnya adalah adanya link. Dengan adanya link ini adalah yang menghubungkan kita dengan informasi apa yang ingin kita cari. Kemudian adanya alat navigasi, yaitu yang memandu kita untuk menjelajahi jaringan informasi yang terhubung. Kemudian multimedia menyediakan tempat untuk mengumpulkan, memproses, mengkomunikasikan informasi dan ide kita sendiri. Bahasan yang berikutnya adalah materi objek multimedia. Objek multimedia ini terdapat beberapa contoh, misalnya teks bentuk yang menyampaikan informasi secara efektif dalam menyampaikan pesan. Kemudian grafis, bentuk berupa gambar untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan proses pembelajaran secara efektif. Kemudian sound, yaitu objek yang ditangkap dengan indera pendengaran. Kemudian video adalah objek yang ditangkap dengan penglihatan dan pendengaran. Kemudian hybrid, yaitu bentuk campuran atau penggabungan objek multimedia seperti audio, video, dan lain sebagainya. Animasi berupa kumpulan gambar yang dibuat sedemikian rupa sehingga muncul pergerakan dari gambar tersebut dan dibuat dengan semenarik mungkin. Sekianlah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.